Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Salman. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA IT Ashifa Boarding School Banaraja Subang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA IT Ashifa Boarding School Banaraja. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang saya telah lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat menuntut ilmu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran ya, sebagaimana yang telah kita rencanakan. Kita akan melaksanakan praktikum titrasi asam basa ya. Pokoknya kita akan belajar realnya kimia ya. Kemarin kan kita hanya belajar teori-teori. Nah sekarang realnya salah satu aplikasinya dalam kehidupan seperti apa ya. Nanti akan menjelaskan tujuan pelajarannya akan kita capainya ya. Baik, untuk memulai agar kita lebih barokah lagi pertemuan kita ya, agar apa yang kita laksanakan ini bisa menjadi amal ibadah ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas Zidan. Silakan. Istidadan Musaidan Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duaan Rabbi zidni ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya akan dicek kehadiran terlebih dahulu ya. Di absen dulu. Abi Naya. Dir. Oke. Ahmad Zinedin. Dir. Adel. Dir. Adib. Dir. Afnan. Dir. Ahmad Zaidan. Ahmad Zidan. Dir. Oke. Aksel Zaidan. Dir. Julfadli. Sakit. Ya, selamat. Iya betul Pak. Fadil. Faris. Ilham. Kausar. Muaz. Muhammad Dasgir. Oke. Muhammad Salman. Pramudia. Rafa. Ranabil Rami. Ade. Oke. Rizkulah Davin. Sabik. Mana Sabik? Salman. Senja. Torik. Wildan. Sakit Pak. Oh, sakit. Ya asrama atau pulang? Ya asrama. Ya baik, alhamdulillah kebanyakan hadir ya. Dua orang yang sakit, mudah-mudahan yang sakit bisa segera pulih kembali ya. Amin. Oke, selanjutnya saya cek dulu kondisi kelas ya. Jas lab udah dipakai semuanya? Sudah terpakai. Pembelajaran kita ya, sebagaimana telah kita rencanakan sebelumnya, kita akan praktikum titrasi asam basa. Tujuan pembelajarannya, biar lebih real lagi, saya akan bawa alatnya ya, bahannya. Oke, kita akan belajar kimia asli ya, real kimia ya. Kemarin kan teori-teorinya aja. Nah, ini kalian akan menentukan ya. Tujuan pembelajaran menganalisis proses titrasi asam basa untuk menentukan kadar asam sulfat pada air aki ya, tutup merah ya. Nah, kalau kalian ada yang suka bongkar-bongkar mesin mobil, nah mungkin akan tahu ya Jatim. Ini adalah air aki ya. Ini agak asam sebenarnya, kalau kena tangan lumayan ya. Nah, bagusnya jangan. Nah, gitu ya. Ini ada air aki itu biasanya ada air tutup merah, ada air tutup biru ya. Itu beda fungsinya. Kalau misalnya api air aki kita itu sudah surut, nah itu nggak usah pakai yang merah, tapi cukup yang tutup biru karena dia hanya sekedar isi ulang gitu ya. Jadi kadar asamnya ada tapi kecil. Nah kalau ini mah bahan ini air aki ini buat dari awal. Jadi air aki yang digunakan buat awal, misalnya air akinya udah soak, dikuras, nah itu pakai aki yang seperti ini ya. Nah masih ingat asam sulfat itu asam apa? Kuat, lemah? Oh, Ya, betul ya, asam kuat.
Nah, di sini kadar utamanya adalah asam sulfat ya. Nah, nanti kalian belum tahu ya akan menentukan berapa kadar asam sulfat di sini. Karena ini juga pas beli di warungnya nggak ada kadarnya. Nah, jadi kita dengan ilmu kimia yang telah kalian pelajari akan menentukan berapa kadar atau molaritas dari si asam sulfat di sini ya. Nah, itu tujuan pertamanya. Kemudian yang kedua nanti akan menganalisis kurva titrasi asam basa ya. Nanti ada kita di post test ya, di tesnya. Kemudian menganalisis proses perubahan warna indikator asam basa ya. Nanti kan dalam setiap titrasi ada indikator kan ya. Nah, nanti itu kenapa ya analisis. Kemudian menuliskan persamaan reaksi antara asam dengan basa pada titrasi asam basa yang nanti dilakukan ya. Nanti yang akan digunakan adalah yang akan sampelnya ini ya, asam sulfat ini, tapi kita nggak tahu ya, kalian nggak tahu kadarnya berapa. Nah, nanti titrannya ini yang digunakan adalah larutan NaOH 0,1 molar ya. Tadi sudah dibikin ya oleh Senja ya, dan kawan-kawan mungkin ya. Terima kasih. Nah, ini larutan 0,1 molar NaOH ya. Nah, kemudian nanti coba ya tuliskan. Kemudian nanti merancang percobaan titrasi asam basa ya. Nah, nanti kalian akan merancang percobaan titrasi asam basa ya. Nanti bikin set alatnya sendiri ya, seperti apa. Kemudian nanti adalah menyajikan hasil penyelidikan percobaan ya. Jadi nanti akan ada sesi presentasi ya setiap kelompok setelah melakukan. Nah, nanti pastinya kalian akan dapat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 akan dapat molaritasnya berapa. Nah, nanti dipresentasikan ya di depan. Nanti kita akan banding-bandingkan ya berapa hasilnya. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya. Apa pengalaman ini penting ya, pengalaman belajar ini penting, kompetensi ini. Titrasi asam basa ini termasuk pokok dalam kimia ya, bahkan ikonnya kimia itu kalau kalian sering lihat, nah gambar kayak begini ya. Oh, kayak gini, kimia itu biasanya logo kan kayak gini. Ini ikonnya kimia ya, jadi penentuan kadar zat itu ya sangat penting dalam kimia ya. Semua industri pasti akan butuh yang namanya analisis zat ya. Misalnya saya sendiri pernah magang di penelitian di kayak penentuan kadar karbon dalam besi baja ya dan sebagainya. Nah, itu adalah metodenya titrasi ya. Jadi nanti dengan pengalaman ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kalian ya. Oke, selanjutnya saya cek dulu ya persepsi. Masih ingat dengan titrasi apa yang dimaksud dengan titrasi seperti apa? Tujuan titrasi itu buat apa? Ngerti dulu ya. Ya, mengecek, betul ya, menentukan kadar asam dan basa ya selanjutnya. Nah, itu adalah fungsi titrasi. Sebenarnya titrasi itu banyak ya, tidak hanya titrasi asam basa, ada titrasi iodometri dan sebagainya, tapi yang dipelajari di SMA hanya titrasi asam basa ini. Ya. Oke, selanjutnya untuk mengecek kemampuan kalian, saya akan bagikan pretest ya, diisi terlebih dahulu untuk mengecek kemampuan awal kalian. Ya, diisi. Ada 3 pertanyaan dijawab ya. Ya, sedapatnya aja yang sekarang diketahui. Silakan diisi terlebih dahulu ya untuk mengecek kemampuan awal. Diisi ya, dapatnya aja diketahui ya. Sampai sekarang berikan waktu sekitar 2-3 menit ya. Silakan. V-nya gimana? Itu taruh mana? VMA si Ini V apa B? VALB. CLB valensi B. Ya, valensianya. 7 ya? Ya, PNC.
Terus Ini PH sama 7. pH-nya berapa? 7. Berarti ini waktu naik 7. Ini karena basanya apa dari asam ke basa. pH-nya naik ya. Enggak. Iya, ini kan. Tapi yang ini tuh apa sih? Alasannya apa? Alasan keluar karena emang 7 jawaban. Ya enggak, maksudnya alasan apanya? Oh, buat 4 jadi nomor 2. Satu menit lagi ya. Ya baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan sedapatnya saja ya. Ini kan pretest ya, untuk menguji kemampuan awal aja. Walaupun nggak tahu ya nggak apa-apa ya. Silakan dikumpulkan. Ya. Ya baik, ini adalah hasil pretest kalian ya. Nanti akan lihat ya, dicek seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan orientasi masalah ya. Buat apa kita melaksanakan kegiatan ini ya. Mungkin kalau kalian sudah punya apa mobil ya di rumah, walaupun bukan punya kalian, mungkin punya orang tua kalian, ngecek ya beli aki mobil, jangan salah beli aki nanti teh. Tolong belikan aki ya buat ini isi ulang. Nah, itu harus gunakan yang biru, untuknya biru saja ya. Nah ini ketika beli di toko ya, di toko bengkel gitu ya, biasanya ada di bengkel-bengkel. Nah terkadang ada yang nggak ada kadarnya seperti ini. Nah kita sebagai orang kimia ya, sebagai orang kimia, nah pengen tahu mungkinnya, nah sebenarnya kadar asam sulfat ini berapa gitu ya. Nah ini bisa dilakukan dengan ilmu titrasi yang telah kalian pelajari ya, seperti itu. Oke itu ya, baik untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah, pengen tahu nih kadarnya berapa, kalian akan bekerja secara kelompok ya. Ini kelompoknya sudah sesuai dengan yang telah ditentukan ya sebelumnya ya, agar kalian berkolaborasi nanti ya. Jadi agar ada yang misalnya dan sebagainya ya. Jadi bisa diskusi dengan baik ya. Baik, akan saya bagikan ini LKPD-nya ya. Dipelajari ya. Di sini ada bahan yang dipelajarinya ya. Berlatih dulu untuk literasi, dibaca terlebih dahulu ya. Nah, dibaca semaksimalnya sampai dapat memahami kira-kira nanti yang akan dirancang percobaannya seperti apa. Jangan bertanya sebelum membaca ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Diberikan waktu sekitar 2-3 menit ya, silakan dipelajari. Nah itu rancangan percobaannya seperti apa, nanti kebutuhan alat bahannya apa yang dibutuhkan ya. Kalau sudah paham kebutuhan alat bahan, nanti silakan boleh maju ke depan ya. Ini alat-alatnya sudah tersedia di situ. Silakan tapi dipelajari terlebih dahulu. Ya baik, waktu untuk berliterasinya sudah cukup ya, sudah dibaca kalian ya. Oke, sekarang dari apa yang telah kalian baca, nah kalian mengetahui ya kebutuhan alat dan bahannya apa ya, merancang seperti apa. Silakan boleh perwakilan kelompok mengambil alat bahannya ya. Silakan sudah tersedia. Ya, apa alat bahannya? Apa ini jangan contohnya ini aja nih kalau mau aja karet jangan salah bahan ya ya berat juga gelas kimia coba yang mana gelas kimia coba nyoba minum gitu. Oh, ada nggak di sana nyari? Wah, nakal.
Kalau nggak butuh nggak usah ya. Itu. Di bawah yang membutuhkan semuanya. Kecil dorong kayak gini ya. Mana ini? Apa ini namanya aja dah? Sorong. Ayo, itu bukan. Statif. Jangan. Tarikin dari sini tuh. Ya. Emang tingginya udah pas segini. Ya. Tapi ini cuma sayangnya aja. Ini nanti potensi dia Kalau kayak gini posisi ini jatuhnya. Iya. Jadi harus terbalik. Ini atau ini? Ini pinggirin dulu. Ini posisinya ini. Sininya gini, nyangkuk. Iya, juga sini dulu coba. Ya sih miring ya. Nyangkuk aja. Nah, benar. Nanti caranya masuk ke sini. Ini maksudnya metode apa? Naik di atas. Terusin dalam dulu. Ya udah. Kencangin lagi. Jangan. Ah, ya. Udah. Nih kurang tinggi kan? Kira-kira pas. Udah. Pas. Ini ada banyak kekecilan. Ini pasti kan kayaknya nih gimana nih? Udah. Ini kencengin dah. Dirancang dulu cobanya. Oke, nah. Ini posisi ini potensi jatuhnya tinggi. Jadi ini berbalik. Si posisi ininya harus ke bawah. Ya. Oke, udah beres ini? Udah, Pak. Ya. Oke, baik, kita lihat ya. Nah, ini posisi ininya ya kurang tepat ya. Karena kalau seperti ini potensi si klem yang ini jatuh tinggi ya. Jadi si posisi yang klem ini tuh harus kayak begini, jadi menyangga gitu ya. Nah, jadi ini kebalik ya. Jadi begini, nah ini si posisi ini jadi kayak gini. Ya, begini. Jadi dia jatuhnya. Ya, dia balik lagi aja. Ini bener kayak gini. Dari mudah, insya Allah. Ya kebalik kan lebih. Coba ya. Kacau, mantap inilah udah. Ya baik, kelompok yang sudah siap rancangan alatnya tadi sudah dicek ya, sudah betul. Silakan bisa ke depan ngambil sampelnya ya. Ambil sesuai yang prosedur berapa mili? 5 mili. Sampelnya. Berapa mili? Guys, enggak di 5. Ya, 5 ml ya silakan. Oke, kalau ngambil pakai gelas kimia atau gelas ukur kalau ngukur? Gelas ukur. Betul, gelas ukur ya. Nih. Nah, itu gelas Ini ke sini ya? Nih, kalau ini 5 ml. Jadi ini hindari kena tangan. Iya, pakai cara. Itu kayak masa tersiksa banget, Cok. Jangan dipegang-pegang. Nah, posisinya gelas ukurnya di bawah dulu aja. Oke, kalau lebih nggak apa-apa, diambilnya pakai pipet tetes. Pipet tetes. Masih. Itu tuh. Sudah militer kan. Pipet tetesnya yang bagus, yang masih bagus. Nah, itu. Sampai 5 liter. Perhatikan paralaks ya. Ketika melihat skala, ingat apa itu paralaks? Mata harus sejajar dengan skala. Ya. Ini enggak. Jangan dari sini ya. Sini. Jangan udah putar. Paralaksnya diperhatikan, mata sejajar dengan skala. Bisa. Jangan disedot kok. 5 ml ya. Nah, Mas, coba udah pas belum? Lihat. Nah, itu matanya harus sejajar.
Ingat meniskus ya, kalau ada lemah kayak itu kan lemah. Nah sekolah itu yang lemah, bukan yang di atas gitu. Sedikit lagi. Ada. Gila. Sudah. Nah, silakan dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Baik. Ya, kemudian nanti itu dibilas saja pakai aquades ya. Siap. Dibilas ininya pakai aquades, nanti masukin lagi ke sana. Nah, kalau bahasa Sundanya murahan, masukin lagi ke sana. Nah terus di sini kalau kan di sini bisa jadi ada yang terpercik ya asam-asamnya di sini terpercik. Nah dibilas saja pakai ini. Nggak apa-apa. Karena tadi jumlah asamnya kata tebal 5 ml kan, walaupun dikasih aquades tetap aja jumlah awalnya segitu. Jadi nggak masalah kalaupun diajarkan pakai aquades ya. Oke. Oke, selanjutnya kasih apa coba lihat prosedurnya. Oke. Sini nomor indikatornya 3 tetes aja. Berapa tetes indikatornya? 3. Ya 3 ya. Nggak apa-apa sih, sedikit juga nggak apa-apa. Oke. Oke, udah ya indikatornya. Cukup. Lakukan titrasi dengan cara meneteskan lotion dan NaOH. Oke. Pas selanjutnya ambil apa? Ya, baik selanjutnya apa? Ambil apa sekarang? Ambil NaOH 50 meter NaOH. Ya, ini NaOH-nya ya. Oke. Silakan, ini NaOH-nya sudah tertentu molaritasnya yaitu 0,1 molar ya. Ya, silakan diisikan. Oke, sudah Pak. Nah, ya. Silakan dimasukin ke buretnya ya. Permisi. Sekarang apa butuh apa? Sabar. Indikator. Bawahnya itu. Tutup. Pak, sekarang masukin ini Pak 50 meter. Ya, 50 mili semuanya. Oke. 3 tetes enggak? 3 tetes. Masukin dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke. Nah, Terus sampai habis. 3 tetes mah kayak gini. Oke. Cuma tadi 3 semprot. Baru buka kerannya. Nah, 3. Sambil diguncang. Ininya enggak, lu ini pin. Ininya diputer. Labunya. Ya, lu buka Del. Labunya diputer. Nah, pelan-pelan. Oke. Sampai jadi merah. Lagi pin. Hati-hati jangan terlalu cepat nyuruh ya. Nah, terus anak terus. So nggak apa agak cepat sampai agak berubah warna sedikit ya. Itu lagi udah. Apa? Jangan air. Ini ambil Tadi skala awalnya 11 Pak. 11 terus terakhirnya? Terakhirnya 49. Terakhirnya 49. Awalnya 11. Di akhir 49. Terus mau tambahin lagi ntar? Enter tambahin lagi sekarang berarti ya? Tambahin lagi. Ini udah ditutup belum? Ini udah kelebihan. Tambahin terang. Ini pas sudah habis. Ya? Ini belum merah saya ini ya. Ya makanya itu harus tambahin lagi gara-gara belum merah. Ini kurang. Bentar lagi lah. Pempeknya berapa kurang belum? Ini Kurang ya? Asam? Udah. Tadi tambahin lagi ya. Ini yang kasih indikator dulu sini di depan bawah. Ya asamnya. 49 terus jadi. Ini Terus. ini indikator penoftalin ya. Ingat sudah yang operasikan harus ada indikatornya. Siap. Yang ditetes berapa? Sesuai prosedur berapa tetes? Berapa? Jadi 6 ya? Ya 3 sampai 5. Udah nambah ngalir, dikit-dikit aja. Ini gini deh. Terus pin apa Ya sekitar 50 ml. Tetes ya. Nah, Itu pas. Ya gitu aja. Tetes aja. Terus. terus
Masih ada ciblatan. Cukup kan ini? Cukup. Kencangin aja. Enggak, tapi susah. Baru kencangin, coba kencangin. Jadi keran bro, jadi keran. Iya, berarti masih butuh sampai kita main. Cuma sekarang jadi nggak tahu tuh jumlahnya berapa ya. Biar nggak ada ciblatannya tuh. Pulang atau enggak aja. Campur. Dikit, tetes. Kayak orang mau kayak dong. Dia Awas aja giliran mah ketemu. mana ungunya? Tadi. Ayo dong. Udah mau habis. Gak ada ungunya. Bau lagi. Itu udah minggu. Mana umumnya? Ya itu dikit dulu. Kan dari 16 kali 50 ya. Habis. Samain tuh. Habis. Kata ada ungu dikit tuh. Ada. Lanjutin. Coba gue yang ngocok lagi coba yang ini. Sampai 50 kan tadi berarti ya. Bahasanya tadi apa bahasanya? Itu terlalu deras coy. Nah, Terlalu deras. Lagi terus ngomong. Gini deh. Ada. Enggak udah sih pas. Anak-anak 100% pelan-pelan kalau mau bahasanya. dari udah banyak banget ini. Udah ungu. Tadi rumah sama yang 5 liter yang awal. Nah, ada ya. Udah, terus. Ya udah sip itu. Udah. Nah dihitung yang kepakainya berapa? Jumlah-jumlahnya. Cuy. Berapa ini sampai 39 dari 20. Gue 39, 19 tadi tambah berapa yang tadi? Tadi yang Tadi itu yang tadi berapa ya? Tadi kan 7 kurang 7 54 tadi 54 kira. 4 kurang 7. 0,1. Enggak 54 berarti Enggak kurang. kurang 6 Kan ini 7 kurang kurang kan 7 lah. dari Kan iya dari dari 7 Ya. Oh iya, 4 kurang 7 Setelah ini kasih lagi ya kita. 4 kurang 7. 47 tambah 19. Terbang. Oh, bloopers. Set ke saya. Jadi kesimpulannya gimana sih? Nah, tadi jadi gini, kita susun dulu sesuai sama apa rumusnya, sama Valencia. Oke, tadi kita ketemu dihitung ulang ya. V1-nya berapa sih awalnya? Kejauhan. Awalnya 34 ya? 34 tahu nggak? 34. Berapa dapatnya? 34 nggak sih? Iya kan? Awalnya 34. Awalnya V1 sama dengan 34. Dan V2-nya? V2-nya berapa? 24 ya? V2-nya 4, 24. Makanya tadi kan yang bikin senja bikinnya 1 molar. 24. Jadi Ya betul. tambah ya? Iya. Jadi V1 tambah 1 tambah V2 Analisis dengan 58. Iya. 34 tambah 24 sama dengan 58. Nah, habis itu rumusnya apa? Kok valensi asam polaritas asam kali V asam kali M asam dengan val basa PP betul. kali Si Basa. kali basa kali M basa. Kata siapa Basa? Valensi asam, valensi berarti valensi ini ya. Asam sempat. H2SO4. Ya baik, LKPD-nya sudah ya semua? Oke, kalau sudah kita akan ke tahap selanjutnya yaitu presentasi ya. Mempresentasikan tadi ya, mulai dari awal dari tujuan percobaan, alat bahan ya, sampai prosesnya sampai hasilnya ya dipresentasikan. Ya, semuanya perwakilan semuanya. Ya, semuanya. Nanti yang kelompok lain silakan siapkan pertanyaannya ya. Mau gue tulisin nggak? Hanya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang telah kami dapat dari percobaan tadi. Dimulai dari tujuan. Tujuan kami pada hari ini adalah menentukan molaritas air aki merah dengan cara titrasi asam dan basa. Alat yang diperlukan adalah
buret, corong, Erlenmeyer, statif dan klem, gelas ukur, pipet tetes, botol Aquades, dan bahan yang diperlukan adalah air aki, tutup merah, indikator fenolphthalein PP, larutan NaOH 1 molar, dan Aquades. Hasil dari percobaan kami ada di dalam botol Erlenmeyer ini yang memiliki 6,2 molar. Ada pertanyaan? Izin bertanya, itu kan awalnya cairannya berwarna bening. Kemudian setelah dicampurkan beberapa elemen menjadi berwarna ungu kemerahan. Nah, itu kenapa menjadi warna ungu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Izin bertanya, itu kenapa cairannya warna ungu, terus dibiarin 5 menit jadi bening lagi? Kenapa tuh? Izin menjawab buat yang pertanyaan Adib barusan yang nomor pertama. Yang mengapa air ini bisa berubah jadi warna ungu? Kenapa bisa? Karena waktu pertama kali bagian SO4 ini dituangin sama PP, itu kan sebagai indikator. Nah, setelah dituangin NaOH yang bersifat basa, setelah dititrasiin, maka pH-nya akan naik di atas 7 sehingga terdeteksi sama PP-nya tersebut, sehingga bisa berubah warna menjadi warna merah ini. Izin menjawab untuk pertanyaan kedua. Jadi di udara ini ada CO2 terus masuk ke cairan ini. Jadi pH-nya turun lagi, kena asam, terus nggak kena PP-nya. Jadi bening lagi. Udah. Baik, jika semua pertanyaan telah dijawab, maka sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kalian sudah presentasi ya semuanya dan telah menuliskan data hasil percobaannya di sini ya. Ini sangat menarik sekali ya hasilnya. Ada yang kelompok 1 berapa? 6,5, kelompok 2 6,9, 6,2, 6,6, 5,8 ya. Menarik yang pertama ya, unik ya karena berbeda-beda ya. Nah, inilah real kimia ya. Jadi ya kimia itu seperti ini ya. Jadi memang ya selalu ada faktor yang memang membuat kita tidak sama. Ya baik, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab ya kenapa kita hasil ini bisa berbeda-beda ya, atau penyebab kenapa hasilnya kurang akurat dan sebagainya. Ya. Mungkin salah kurang tepat di perhitungan sama kurang tepat di pas penakarannya. Penakaran, ya oke. Ya baik. Ada yang lain satu lagi? Kira-kira apa? Ya baik, oke, terima kasih untuk Senja ya tadi menyampaikan salah satu evaluasinya. Betul ya, bisa jadi karena kesalahan ketika baca alat ukur ya. Sebagai contoh misalnya, nah ini ya, saya sering menekankan istilah paralaks dalam percobaan ya. Misalnya ketika mengukur tadi kan asam air aki yang harus diambil 5 ml. Nah, kalau kita mengukur hanya melihat di sini, maka itu pasti tidak akan akurat ya. Jadi kita harus sejajar ya si mata kita dengan skalanya. Nah, jadi sejajar gitu. Nah, nih, itu juga bisa jadi faktor penyebab ya. Seperti itu. Begitu juga dalam buret ya. Ketika buret, nah ini bagusnya lurus ya, biar sejajar. Terus bacanya juga kita juga misalnya kalau cairannya ada di atas, maka kita harus ngikut ke atas kayak gini ya. Jadi kalau kita baca di sini itu akan berbeda skala yang terbacanya gitu ya. Nah, kita harus sejajar. Nah, kayak begini ya. Oke, itu ya salah satunya untuk evaluasi ya. Dan yang lainnya ya mungkin tadi ya, ketika tadi ada ya yang percobaannya ini ada yang warna ungu nih. Nah, misalnya ini kelompok 3 ungunya lama banget ya seperti ini. Nah, bisa jadi ini teh indikator kelebihan ya. Jadi bisa jadi si titranya kelebihan pas di tetrasinya. Kan yang lain kebanyakan udah pada bening lagi ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa jadi kebanyakan ya. Jadi itu juga bisa jadi faktor. Jadi ketika menghentikannya terlambat ya, terlambat sedikit seperti itu. Makanya sebenarnya titrasi itu biasanya minimal 2 kali percobaan ya, karena ada hal-hal yang memang ya bisa menyebabkan kekurang akuratan ya. Oke, ini hasilnya ya, nanti kalian akan ada post test ya. Setelah ini nanti dijabarkan seperti apa ya yang kalian ketahui dari percobaan kita ya. Kemudian nanti insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti
pembelajarannya kalian akan di laboratorium komputer ya. Buat apa? Buat membuat laporan ini. Jadi dibikin laporannya ya. Kemudian nanti kalian upload dalam media, bisa ya kalau kalian punya channel YouTube, di YouTube dan sebagainya. Kemudian juga nanti kalian searching sebenarnya kadar asam sulfat aki ini berapa ya. Nanti kalian searching di sana ya. Oke. Baik, kemudian tadi ada beberapa hal ya ketika diskusi yang saya catat yang perlu diklarifikasi. Tadi ya pertanyaan Adib. Tadi atau pertanyaan siapa? Tadi yang asalnya warnanya putih ya. Kemudian jadi Adib ya jadi ungu. Nah, itu istilah ini kurang tepat ya, putih. Kalau dalam larutan kalau seperti ini bukan putih tapi bening, tidak berwarna gitu ya. Bening tidak berwarna aja. Kalau putih mah seperti susu. Nah, itu putih. Nah, kalau ini disebutnya adalah bening tidak berwarna ya. Oke, itu kemudian tadi yang pertanyaan tentang kenapa ketika dibiarkan jadi bening lagi ya. Nah, itu udah bagus ya dari Fadil. Memang karena di udara kita ada salah satunya gas CO2. CO2 itu kalau larut dalam air dia itu akan bersifat asam. Kan ketika dia warna ungu berarti larutannya apa? Kalau berwarna ungu larutan di sini apa? Betul, basah. Nah, ketika ada udara ke sini kontak dengan air, CO2 itu larut jadi bersifat asam. Asam ketemu basah jadi netral, jadi ternetralisir. Dalam larutan netral itu indikator PP warnanya apa? Ya, tidak berwarna. Ya, betul, tidak berwarna. Bening tidak berwarna. Oke, itu selanjutnya yang pertanyaan tadi dari Adib udah dijawab sama Abinaya, udah bagus sekali ya. Jadi kenapa berubah warna? Karena tadi ada indikator PP. Jadi ketika larutannya jadi basah, maka PP-nya akan berubah warna menjadi ungu ya, seperti itu. Oke, sudah ya semuanya. Selanjutnya adalah kalian akan melaksanakan post test ya. Nah, ini diisi post testnya. Diisi kembali. Oke, tadi ada yang bertanya tentang apa? Reaksi antara asam dengan basa ya, reaksi titrasi ini ya. Reaksinya apa tadi? Asamnya asam sulfat ya, berarti H2SO4 ditambah basanya yang di sini apa? NaOH. Oke, jadi garamnya apa? Na ketemu SO4. Na-nya berapa biji? SO4 kan berapa minus? 2 min ya. Berarti Na-nya harus ada 2. Na2 SO4 ditambah H2O. Jadi kalian itu sebenarnya sudah membuat garam natrium sulfat itu tadi wadah itu teh ya. Di Erlenmeyer itu teh di sini teh udah ada zat baru natrium sulfat. Kalau misalnya itu teh diuapkan airnya maka akan terbentuk di sini garam natrium sulfat, si garam ini ya. Misalnya airnya diuapkan di panas tuh ya, nanti jadi natrium sulfat. Kayak ini reaksinya ya. Kayak yang lainnya itu ya sekali lagi tadi untuk tindak lanjutnya kita nanti kalian bikin laporan ya, kemudian diupload di media apa ya, misalnya kalau kalian punya website di website ya, kalau di channel YouTube di YouTube ya, seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir setelah ini beres ya, jangan lupa untuk membersihkan, mencuci dulu alat dan bahan ya hasil percobaannya ya. Saya menyampaikan dulu refleksi satu orang aja yang menyampaikan apa yang diperoleh dari pembelajaran pada kali ini. Saya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, seru, kerja kelompok bersama, membuat garam dari H2SO4 plus NaOH, dan mendapatkan pelajaran untuk menghitung rumus-rumus valensi, molar, dan massa, dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Faris ya atas refleksinya. Ya baik, alhamdulillah dengan tadi ada menyampaikan refleksi pembelajaran kita. Alhamdulillah kita setelah berada di ujung sekali dari pembelajaran kali ini. Alhamdulillah kalian antusias sekali ya, luar biasa sekali ya. Jadi gurunya pun senang kalau kaliannya antusias ya, kita antusias. Dan ini adalah sekali lagi kita belajar kimia real ya, seperti ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup segala proses pembelajaran kita dengan doa kifatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.